Pupuk berdasarkan kondisi lingkungan. Kita musim ada dua. Musim apa? Hujan dan panas. Ketika hujan, apa yang terjadi? Airnya jatuh. Ya kan? Airnya jatuh. Dan tahu nggak Anda? Di udara itu lebih dari 70% nitrogen bebas ada di udara. Ketika airnya jatuh, dia secara otomatis bakal mengikat nitrogen yang ada di udara sampai gugur ke tanaman kita. Makanya tanaman kita langsung subur bilnya karena hujan. Coba lihat rumput misalnya di lapangan main bal misalnya, ya ada. Imbau musim kemarau, gersangnya, tapi habis kena hujan apa yang terjadi? Langsung hijau. Kenapa? Karena air hujan juga membawa kandungan nitrogen di udara. Maka kalau Anda sudah tahu nitrogen sudah ada, maka Anda jangan melabih-labihi. Tanaman itu bagus, tanaman-tanaman yang kalau dipanen daunnya itu bagus, banyak nitrogen. Tapi kalau tanaman buah kebanyakan nitrogen, buahnya rimbun, daunnya rimbun, buahnya kadada. Dan parahnya lagi, kalau tanaman kita terlalu banyak unsur nitrogennya, maka tanaman kita akan gampang terserang penyakit. Kenapa? Karena kalah makan. Iya, kalau pian logika gini dah, misalnya anggaplah pian misalnya lapar. Ada warung 2 buah. Yang satu warungnya banyak banget makanannya, variasinya. Makanannya udah nyaman pulang. Yang satu biasa-biasa, masak habang nasi kuning. Pilih mana kira-kira? Pilih yang banyak variasinya kan? Ada nasi goreng, ada mie ayam dan segala macam. Kesini kan ini. Kenapa? Karena banyak variasinya. Begitu juga penyakit. Kalau banyak yang bakal inang yang bakal dimasukinya, lamak-lamak, nyaman-nyamannya pasti ke sana. Makanya benih kalau kebanyakan memberi urea, hijau banget, tapi seminggu 2 minggu kemudian kana bles. Ya kada? Kana wereng. Kenapa? Wereng itu katuju nah hijau-hijau. Artinya kalau musim hujan, maka rem penggunaan pupuk yang ada kandungan nitrogennya. Makanya ada yang namanya BWD. Ini namanya BWD. Nah, BWD ini singkatan dari bagan warna daun. Di mana BWD ini dipakai untuk mengukur berapa kadar nitrogen dalam tanaman kita melalui daun tanaman. Nah, sebagai contoh Pak Bari aja minta tolong, Pak Bari minta daun. Beberapa jenis daun terserah aja. Jadi ini Bapak Ibu, ini namanya BWD, bagan warna daun, merupakan alat yang membantu kita mengukur daun tanaman. Dan alat ini tidak mesti Anda miliki. Ada sekarang di online, di internet. Silakan tuliskan, coba di sini yang punya HP siapa? Yang bisa bantu saya, tolong yang punya Android satu orang ada. Bapak bantu saya boleh Pak? Nah, Bapak tolong bukakan Google, tuliskan, ketikan kata bagan warna daun. Nah, sekarang kita akan praktek bersama. Nah, kelihatan nggak ada? Kelihatan? Nah, kita coba. Ini daun. Masuk? Masuk? Kita coba. Masuk? 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 Maka kalau kondisinya berada di sini, tanaman Anda kekurangan nitrogen. Kayak benih, ambil daunnya kayak ini, ukur ke sini. Nah, masuk mana? Sekalinya di sini. Maka kalau sudah di sini, segeralah pupuk karena inya kelaparan. Kita coba lagi. Ini apa namanya nih, daun apa? Ah. Ayo.
daun apa? Kumpai apa? Nah, kita coba. Belum. Nah iya nah. Subur Pak. Nah ya tuh. Nah itu tuh. Nah itu tuh. Nomor 3. Ini? Nah, belum Pak. Berarti ke sini. Maka kalau sudah berada di sini, dia berada dalam kondisi cukup nitrogen. Kalau di sini kelebihan nitrogen. Jadi di sini yang paling pas. Kalau tanaman kita sudah berada di sini, kada perlu lagi diberi nitrogen. Nah, jadi tinggal hitung aja, ukur aja. Kalau sekalinya daun tanaman kita misalnya, daun tanaman kita di sini. Nah, daun tanaman kita di sini, maka segeralah berikan pupuk nitrogen. Tapi kalau sudah berada di sini, tidak perlu lagi diberikan nitrogen. Kalau di sini, berada di sini, silahkan diberikan tapi tidak usah banyak-banyak. Jadi pada akhirnya, jangan pernah menyamakan dosis pupuk Anda dengan dosis pupuk orang lain. Ikam berapa pupuk? Ada. Berapa Ikam? 4 kilo. Ambil juga 4 kilo, padahal seorang sudah di sini dana. Pas isok kena blast. Nah, jadi silahkan di-download masing-masing. Jadi kalau setelah ini pemupukan nitrogen sesuaikan dengan apa yang sudah Anda download. Tetapi sebaliknya, tadi kan musim hujan. Nah, sebaliknya pada musim kemarau, tanaman biasanya miskin nitrogen. Nah, lain lagi. Jadi pada saat musim kemarau, maka silakan diberikan pupuk yang ada kandungan nitrogennya. Lanjut ke yang kedua, manajemen tanah. Manajemen tanah Bapak Ibu semuanya dimulai dari kita itu rutin melaksanakan pengecekan pH tanah. Ada yang tahu apa itu pH? pH merupakan singkatan dari power atau potential of hydrogen, di mana ketika angka pH itu menunjukkan rendah, maka kondisi tanah kita berada pada kondisi asam. Tapi ketika dia berada di angka 6,5 sampai 7,5, maka dia berada pada kondisi paling optimal atau netral. Tapi ketika lebih dari 7,5, maka dia kondisinya basa. Pupuk itu akan lebih maksimal terserap ketika tanah pertanian kita berada di pH 6 sampai 7,5 dan paling bagus berada di pH 6,5 sampai 7. Makanya pastikan lakukan juga pengecekan pH sebelum Anda tanam. Nah, jadi alat pengukur pH itu ada namanya pH meter seperti ini. Nah, ada pH meter seperti ini. Jadi pH meter seperti ini digunakan untuk mengecek berapa sih kondisi keasaman tanah kita. Nah, silakan kalau mau punya, kalau saran saya seperti kami teman-teman di Sumanggi, bubuhannya yang pangabun biasanya berkumpulan orang berlima, berenam. Nukar sebuting kan juga terpakai tiap hari ya ada. Nah, orang berenam nukar sebuting. Jadi kawat rutin misalnya sebulan sekali cek pH. Sebulan sekali cek berapa pH tanah Anda. Nah, di situ tujuannya supaya pupuk yang kita berikan itu bisa lebih maksimal. Kemudian selain juga pengecekan pH secara rutin, Bapak Ibu semuanya, kan kita langsung kita cek, ternyata pH-nya rendah. Maka apa yang harus kita lakukan ya ada? Nah, bisa menaikkan pH tanah menggunakan pengapuran. Nah, pengapuran bisa. Kemudian alternatif selanjutnya bisa memberikan yang namanya abu sekam juga bisa. Karena pemberian abu sekam juga bisa meningkatkan pH tanah. Kemudian pemberian bahan organik juga bisa. Seperti misalnya kotoran hewan, kompos, itu juga bisa membantu menaikkan pH tanah. Dan yang selanjutnya, untuk bisa menaikkan pH tanah, kita juga membutuhkan namanya keberadaan mikroorganisme. Jadi pian sering-sering juga memberikan mikroorganisme pada tanah pertanian Anda. Misalnya Anda punya IM4 ya ada, tahu IM4? Jadi syaratnya kalau IM4 itu mesti ada bahan organik. Jadi bahan organik misalnya entah kompos, entah pupuk kandang Anda sudah taburkan ke lahan Anda.
Maka sering-sering kalau sudah Anda yakin pada saat dasaran ada bahan organiknya, maka bisa sebulan sekali silakan kocorkan pupuk yang nutrisi yang ada kandungan mikroorganismenya, boleh. Nah, tujuannya apa? Membantu merombak bahan organik tanah. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya, kalau pH ini maksimal, ulun yakin tanaman pian akan lebih maksimal juga pertumbuhannya. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya, pengaplikasian yang benar atau pengaplikasian yang tepat. Nah, ini yang paling penting dan banyak banget yang luput gitu Bapak Ibu semuanya. Ulun pengen menjelaskan apa itu fotosintesis, mohon diingat. Fotosintesis adalah proses penyerapan air di dalam tanah atau di udara. Ingat, proses penyerapan air dan juga karbon dioksida yang kemudian diubah menjadi oksigen dan juga energi. Jadi ingat pengertiannya, fotosintesis adalah proses penyerapan air baik itu di dalam tanah dan juga di udara yang ditambah dengan karbon dioksida yang kemudian diubah menjadi oksigen dan juga energi melalui adanya sinar matahari. Tadi kuncinya yang pertama apa? Fotosintesis adalah proses penyerapan air yang ada. Nah, di sini yang paling penting. Berarti tanaman kita butuh air untuk bisa berfotosintesis. Lah, kalau tanaman kita, kalau pada saat musim hujan, banyak apa sedikit airnya? Banyak. Maka kalau sudah tahu tanaman kita banyak airnya, jangan nambah-nambahin lagi. Lah kan musim hujan, kan kayak ini. Pengertiannya proses fotosintesis adalah penyerapan air dan juga karbon dioksida diubahnya jadi energi. Amun airnya kebanyakan, apa yang terjadi? Pian minum segelas, dipaksa minum 3 gelas. Puntau parut yang ada. Nah, maka pada musim hujan jangan mengaplikasikan pemupukan dengan kocor. Sudah tahu pian banyak sudah banyunya, seorang mana nambahi banyu pulang. Nah, jadi hindari pengocoran pada saat musim hujan. Lalu alternatifnya gimana? Alternatifnya bisa dengan penyemprotan tipis atau pembenaman di dalam tanah. Sebetulnya gini, yang namanya pengocoran kan kayak tadi. Mengocor itu kan sebetulnya sederhana. Mengocor itu kita melarutkan pupuk dalam air kan gitu. Lah yang tadi yang dilakukan oleh Pak siapa? Bayhaki. Nah, Pak Bayhaki tadi sama, kan dikasih Pak Bari tadi kan air 500 mili, ya kan? Kasih 500 mili, kasih setengah sendok. Ya kan? Kasih setengah sendok. Nah, bayangkan misalnya kita balik. Kita balik, mana tadi anunya? Ini lihat. Ini kosong ya kada? Ini adalah air. Maka silakan nih Pak Bapak yang dari Awang. Kemudian silakan taruhkan setengah sendok pupuk. Silakan setengah sendok, Pak. Kelihatan nggak ada yang lain? Mau kada kelihatan silakan berdiri, maju ke depan, nggak ada apa-apa. Sudah? Nah, silakan masukkan sini. Nah, sudah kan? Nah, sudah. Anggaplah kita memupuk dengan metode penaburan, ya kada? Kan penaburan kayak gini kan? Nah, tabur tunggal. Kemudian silakan masukin air, Pak. Anggaplah terjadi hujan. Silakan, Pak. Tetesin pelan-pelan. Terus saja sampai separuh. Nah, akhirnya pemupukan tabur jadi pemupukan kocor, ya kada? Nah, kan? Bagaimana kalau Anda pemupukan kocor dan terjadi hujan? Maka silakan tambahi banyunya. Anda melakukan pemupukan secara kocor, ya kan? Apa yang terjadi? Airnya jadi tambah banyak. Nah, ya kan? Nah, Anda nambahin ngocor pulang, banyunya di dalam tanah jadi semakin banyak. Dan apa yang terjadi? Lamas pen orang. Ya kada? Makanya kan tanaman kita jadi kuning-kuning padahal sudah dipupuknya. Apa jadi kuning?
Tanaman itu kan gejalanya gini, kalau kekurangan airnya kuning, kebanyakan air kuning juga. Jadi aplikasikan dengan metode yang tepat. Nah, paham kan sudah di sini? Tetapi sebaliknya pulang. Nah, sebaliknya pulang. Ketika musim kemarau, Anda pemupukan jangan ditabur. Kenapa jadi jangan ditabur? Coba contoh. Bapak, Mas, nah, Pak, Bapak lagi nggak apa. Pemupukan ditabur pada musim kemarau. Silakan masukin. Masukin, Pak. Sudah kan? Tolong bacakan pengertian dari proses fotosintesis tadi. Proses penyerapan air dan karbon dioksida diubah menjadi banyunya mana? Makan gini kada banyu. Banyunya mana? Ayo, banyunya mana? Banyunya kadada, ya kada. Maka yang terjadi, aja tanamanku sudah banyak dan mahambur bubuk, kenapa yuk tetap aja kada ada subur-subur? Banyunya kadada. Maka pada musim kemarau aplikasikan yang tepat itu dengan metode kocor. Nah gitu. Kayak apa nang mulsa tuh? Ya. Bemulsa, ya kan? Pada musim hujan kan terlalu banyak banyu masuk. Jar siapa? Bedengan dikasih mulsa, lubangnya kecil. Pada musim hujan blek masuk. Ketika tidak terjadi penguapan, maka kelembapan yang tinggi ada di situ, makanya jadi sarang jamur. Nah, itu lagi. Makanya pada musim hujan, usahakan kalau bisa ditutup sama sekali lubangnya. Jadi makanya pada saat musim hujan, lubang mulsa ada kan? Tapal, prak lawan tanah. Lah kan kalau ditapkan gini, yang namanya lubang mulsa itu kan biasanya belibak ya ada. Nah, belibak, lah banyu di situ mengandung. Ya kan? Nah, kalau banyu mengandung di sana memblebernya kemana? Di dalam mulsa, parah lagi. Maka kalau kita tutup, ya kan? Tak tutup. Kita tambahi tanah. Maka apa yang terjadi ketika tetesan hujan yang mengalir jalan tanah? Gugur di atas mulsa. Gugur kan dalam parit. Nah, di situ. Jadi kalau musim hujan tapal, pian. Jadi artinya kalau pian sudah tahu kan pada musim hujan itu kurangi memberikan air, pada musim kemarau perbanyak memberikan air.